Baik Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiaum, Namo Buddhaya. Selamat malam kami ucapkan kepada para anggota PIPMI, ya, baik anggota biasa maupun anggota Gold. Selanjutnya, waktu saya berikan kepada Pak Angelo untuk menyampaikan presentasinya. Saya stop share di sini. Silakan Pak Angelo. Terima kasih yang saya langsung share saja. Oke. Kita akan bahas IHSG dulu ya. IHSG yang sudah confirm ada penjualan dari big player di sini ya, di sekitar tanggal 5 Agustus dan tanggal 9 Agustus cukup besar ya penjualan di situ. Tapi memang dari AMTA-nya baru confirmnya itu kemarin pada tanggal 19 ya. Baru confirm. Dan itu yang membuat kita bisa dapat gambaran bahwa indeks bisa turun ke area dimensi ini. Tapi hari ini ada rebound dari indeks. Coba kita cek. Oh sebentar ya, ini data volumenya masih belum valid nih, masih sekitar 20-an. Harusnya data indeksnya itu volume di bawahnya sekitar 13-an ya. Ini masih daily maintenance saat ini, jadi kita bisa pastikan bahwa kalau kemarin kan volumenya 14 ya. Nah hari ini harusnya bukan sebesar ini. Ini karena belum selesai, dia 13, dia lebih kecil volumenya di sini. Karena IHSG menggunakan data bukan volume lembar saham tetapi value dalam rupiah ya, untuk bisa mencerminkan aliran dana yang mengalir di market ya. Kalau Bapak Ibu lihat di chart-chart lain, pasti kelihatannya bukan dalam bentuk value ya, tapi dalam bentuk volume. Nah itu nggak bisa digunakan untuk technical analysis karena tidak mencerminkan aliran dana yang masuk di saham-saham yang tergabung dalam indeks ini. Jadi kembali lagi, harusnya ini volumenya lebih kecil karena pada waktu market sedang jalan tidak ada provider real time yang bisa menghasilkan data value langsung ya di chart daily. Jadi terpaksa kita pakai dulu data volumenya, nanti setelah daily maintenance selesai baru volumenya ini akan kita rubah jadi value. Mungkin dalam waktu kita sekitar 5-10 menit lagi selesai nih. Tapi kita bisa dapat gambaran volumenya turun ya. Berarti perlawanan pembelinya nggak terlalu banyak karena volumenya turun. Jadi ini selama ini kita masih anggap ini technical rebound, belum rebound yang berupa rally untuk balik kepada uptrend ya, bukan rebound reversal kembali kepada uptrend. Karena kalau menurut AMTA di sini sudah confirm ada big player jualan, itu berarti bearish. Nah sekarang hari Jumat terjadi technical rebound ya. Nah kalau kita pecah di intraday, ini sudah mendekati kepada value ya. Coba kita cek jam-jamannya. Nah di intraday kita bisa lihat ini masih dominan ya selling pressure-nya ya. Kalau kita mau lihat ada demand power-nya kan ada MMR naik nih, tapi cuma satu. Sebesar apa itu? Kita zoom. Sampai dua volume terbesarnya adalah, nah ini dia. Ini ada demand power memang ketangkap di hourly, tapi masih kalah ya dengan selling pressure di sekitar ini, sorry. Oh, kok lari-lari dia. Lalu saya geser dikit. Masih lari-lari nih. Di sekitar 6027 sampai 6101 ya, di sekitar situ. Jadi ini akan menjadi resisten kuat dan kelihatannya akan menahan kenaikan indeks ya. Kecuali kalau ada demand power baru. Kalau ada demand power baru, nah itu baru bisa tembus resisten yang kuat ini ya. Maka kita berharap minggu depan demand power baru itu muncul. Tapi saat ini tetap masih kurang bagus
dari pembacaan amtanya kita masih menganggap ini adalah technical rebound ya, bukan reversal kembali kepada rally. Oke, sekarang kita akan lihat sekitar informasi tambahan. Di sini adalah area demand yang paling kuat untuk menahan penurunan. Jadi kita berharap seperti di sini, indeks turun dulu sampai di area demand, baru dia akan mantul ke atas ya. Jadi kita masih tunggu di sekitar sini. Itu ada di sekitar 5904 sampai 5841 ya, di area situ. Baru kita bisa berharap untuk rebound yang lebih signifikan. Oke, sekarang kita akan masuk ke AMTA Stock Pick ya. Kita masuk ke yang confirm buy and hold, lalu kita cek apakah sudah selesai ya pendakiannya. Iya, Pak Pitoyo sudah komen ya di chat. Ini technical rebound, betul sekali. Kita masih melihat ini sebagai technical rebound ya. Oke, nah BABP ini kita cek. Ini trading ini sebesar sekali. Nah BABP ada dua kelompok big player confirm buy and hold ya. Di area demand sini ini bagus sekali area demand begini. Yang berasal dari tren sebelumnya, ini yang membeli, berarti yang membeli kan. Waktu harga naik kemudian ditekan turun, ya yang membeli ini pasti nggak merugi kan. Nah, dia harus tahan penurunannya. Nah kita cek memang dia rebound. Nah, kita mau lihat lagi nih, apakah ada demand power yang baru. Nah ada tapi nggak terlalu banyak. Ini yang nampung juga ya. Nah kita mau lihat yang volume terakhir itu kan besar. Kita mau cek apakah dia memang akan lanjut untuk tarik harga ke atas atau sudah selesai di hari itu. Yang 1 jam nggak ketangkap ya, masih ada di resisten itu. Kita pecah lagi ke 15 menit. Nah dapat ya 15 menit memang ada demand power, tapi sayang sekali begitu naik sampai sekitar 404 ada lagi selling pressure, jadi dia akan tertahan dulu. Maka dia butuh demand power tambahan nih agar bisa lanjut naik ke atas. Nah mudah-mudahan demand power itu akan muncul sehingga ini bisa berlanjut naik ke atas ya, karena setiap kali ada kenaikan MMR seperti ini ada waktu 5 hari lagi bagi big player untuk ditarik harga ke atas. Sayangnya pada waktu kita cek intraday di sini ketangkap ada selling pressure juga yang menahan kenaikan dia. Maka kita tunggu saja apakah selling pressure itu akan berhasil menahan kenaikannya atau tidak. Kita bisa lihat dengan penembusan 412 ya. 412 plus 1% ditembus ke atas itu berarti sudah oke banget. Berarti dia memang balik badan ya. Apalagi ini saya rasa ini akan balik badan nih. Kalau 412 plus 1% ditembus ke atas ini akan balik badan. Nah kenaikannya akan luar biasa karena sudah big player-nya sudah ngumpulin barang ya di bawah. Tinggal lanjutkan rencana dia ya. Kalau memang dia mau lanjutkan sekarang ya. Jadi kita tunggu aja. Oke, berikutnya setelah BABP, EMTK. Hanya satu yang balik badan. Dan kelihatannya coba selling pressure-nya yang gede sih di atas ya. Jadi masih ada bisa menempuh sekitar 20% ke atas. Ya, sekitar 20% masih bisa naik ke atas. Jadi silahkan nih yang mau ikutan. EMTK walaupun ada selling pressure yang gede, tapi itu masih jauh di atas ya. Kita deketin lagi nggak ada ya. Yang di dekat-dekat bawah sini nggak ada lagi. Silakan di MTK. Berikutnya, ABA. ABA ada satu yang balik badan. Yang tadinya jualan dia balik badan. Berarti oke banget nih. Nggak ada lagi yang jual ya. Yang sudah jualan kasih koreksi, udah selesai. Confirm beli lagi. Sekarang kita tinggal tunggu lanjut naik ke atas nih. Silakan nih ABA nih. Tradingnya sudah 18%, cakep. Mari ada satu kelompok big player yang terus dengan gigi beli ya. Kita zoom lagi apakah tambah barang ya, betul. Memang kelihatannya tambah barang terus nih. Belum ada tanda-tanda jualan gede di atas. Jadi untuk Mari silakan yang masih mau ikutan. Terlihat sekali bottom fishingnya berjalan dengan baik ya. Karena terjadi dalam area demand ya. Begitu harga turun muncul bottom fishing, besoknya langsung naik ya. Jadi silakan nih. Yang bottom fishing ini sih bisa tahan 2-5 hari karena trennya udah bagus ya.
Oke, itu untuk Mari. Oke. Trading Indonesia juga cakep ya, 17%. DMMX nih yang saham sakti nih. Coba kita cek apakah terus tambah barang juga. Ya betul, masih tambah barang ya. Sampai saat-saat terakhir masih tambah barang tuh. Jadi silakan nih yang mau ikutan DMMX. Masih belum mau jualan, big playernya mungkin masih mau ditarik lagi ke atas ya. Selama big player nggak jualan ya kita hold aja terus sampai dia jualan. Nah, MCAS nih yang sudah dibahas minggu lalu nih. Salah satu dari tiga yang saya rasa oke banget dan ternyata memang cakep nih penakiannya. Dan sampai sekarang masih tambah barang juga. Jadi silahkan bagi yang mau ikutan lagi daripada ketinggalan. Ini memang sudah tinggi, tapi kalau big plan-nya nambah barang terus ya berarti kan masih mau ditarik ke atas. Berikutnya, ISAT. Wah ini perang bandar. Kalau perang bandar gini biasanya kita nggak rekomen ya. Ada yang jualan lalu ada yang beli dalam selisih waktu hanya sekitar di bawah 5 hari itu nggak direkomen ya. Apalagi gede tuh selling pressure-nya. Kita takut dia berhenti ya, berhenti untuk naik langsung diajar ke bawah. Jadi ISAT jangan dulu ya. Kalau mau aman, tunggu sampai dia tembus 6.700 ya. 6.700 plus 1% itu baru aman untuk ISAT. Dan terakhir IMJS. Wah ini hot bandar. Gede banget nih. Coba kita cek intraday-nya karena ada dua volume gede di saat-saat terakhir. Apakah akan lanjut? Coba kita pecah lagi. Yang volume gede itu belum ketahuan. 15. Ya, ada lagi yang gede ya. Belum ketahuan. Kita pecah lagi nih. Wah, masih ada lagi yang gede yang belum kebaca. Itu belum kebaca tuh di ujung atas. Takutnya itu selling pressure karena cukup besar. Kita cek lagi. Dan ternyata belum ketahuan nih. Ada satu yang gede banget belum ketahuan. Jadi kita harus tunggu terpaksa. Kalau dia tembus ke 472 ke atas, nah itu baru oke banget ya. Tapi kalau enggak ya berarti dia akan ketahan. Itu berarti jualan nih. Oke. Oh kita baru tahu dia akan jualan di 472 kalau aduh ini kayaknya agak lambat hari ini ya, jalan aplikasinya agak lemot. Kalau dia cukup jauh sih, yaitu kalau dia tembus 460 ke bawah itu baru confirm ini jualan gede. Sebentar, bukan, iya betul 460 ya, ke bawah 460 baru itu jualan gede, berarti nggak bagus banget. Tapi kalau tembus ke atas 472 itu berarti oke banget. Oke, itu untuk IMJS. Nah, setelah ini kita cari yang hot bandar ya, karena pasti selalu ditanya nih, hot bandar atau hot big player. Nah, cuma ada 3 saham yang hot bandar dan kita harus cek dulu apakah memang confirm akan lanjut naik lagi. Kita sort by tradingnya saja yang paling gede yaitu IDPR. Ini baru dengar saya IDPR. Ya betul, ada hot bandar 4-4-nya naik. 2 hari lalu ya. Tapi ada volume gede ini di 2 hari lalu. Kita mau cek apakah itu selling pressure karena hampir sepadan dengan volume belinya. Takutnya ya betul ya, gede. Jadi ini bisa dihajar turun lagi ke bawah. Coba kita pecah lagi untuk lihat apakah bisa lebih spesifik gedean mana antara si penjual dengan pembeli. Dan ternyata terlihat jelas lebih besar penjual. Berarti IDPR sudah selesai ya. Walaupun dia hot bandar, tapi itu terjadi 2 hari lalu. Dan ini ada bottom fishing. Kalau tuh ada bottom fishing mungkin technical rebound doang, tidak bagus untuk lanjut ke atas ya, karena sudah jual gede di atas. Jadi jangan untuk IDPR untuk ikutannya. Hot bandarnya udah selesai kenaikannya kelihatannya. Oke, berikutnya IMJS udah ya tadi ya. Ya, IMJS sudah tadi di apa di yang buy and hold. Sekarang saya masuk ke Real belum, Pak Angelo. Real ya Pak, belum. Real. Ini Oh dari iya Eyang. benar. Untung Bapak lihat. Jadi ketahuan Real itu belum.
Terima kasih Pak. Pak siapa tadi tuh? Real. Waduh, luar biasa ini. Satu, dua. Udah 2 hari lalu ya confirm buy and hold. Di tanggal 16 itu one day trading. Lalu lanjut ke atas. Nah kita melihat volume gede ini. Volume gede ini dia selesai atau enggak? Kayaknya disuspend ya hari ini ya. Nah ini ada volume gede banget nih. Kita pecah lagi 5 menit aja. Oh, oh enggak. Enggak, kelihatan ini lanjut nih ke atas. Lanjut ke atas karena demandnya cukup gede. Di bawah coba kita lihat yang lebih kecil lagi. Kalau area demandnya itu ada di bawah berarti betul-betul dia akan lanjut ke atas. Ini arah terus ya, jadi garisnya lurus nih, nggak kelihatan. Iya, ketangkap nggak? Satu ketangkap. Mana demandnya? Mudah-mudahan kuat nih 1 menit. Dapat historisnya. Geser terus untuk nangkap di mana banner betul-betul ngambil banyak barang tuh di harga berapa. Kita cek lagi. Wah, nggak dapet ya. Jangan-jangan jualan nih. Cukup lama, jauh juga nih. 600 menit yang kita tarik ke belakang ya soalnya. Kayaknya nggak dapet nih. Jadi lebih baik jangan dulu. Kita harus tunggu berarti. Tunggu sampai dia tembus ke atas 1110 plus 1%, baru akan oke banget ya. Ya 110 plus 1, 121 ini 121 plus 1% baru akan oke banget. Tapi saham-saham kayak gini yang baru hidup kayak gini takutnya bisa pedang bermata dua ya. Dia bener lanjut, bandarnya sudah mulai aktif, atau ya cuman kasih jebakan Batman nanti banyak nyangkut di atas. Tapi konfirmasinya itu tadi ya, 121 plus 1% tembus baru boleh ikutan. Average cap-nya itu kalau ditotalin ya cukup gede lah, 18 miliar per hari ya. Berbeda dengan seminggu lalu. Seminggu lalu kecil sekali, jadi kelihatannya memang big player-nya baru mulai masuk ke sini. Dan takutnya dia selesai nih di hari yang dia naik tinggi itu ya. Iya, naik tinggi itu kan dia takutnya dia selesai di situ. Jadi Ini saham Pak Ustadz. sama apa? Saham Pak Ustadz. Sama Ustadz Mansur. Oh gitu. Ini Eyang, Jelo. Oh yang. Ini saham Ustadz Mansur ini yang dia beli besar sekali. Oh. Salah satu pemiliknya. Iya. Kelihatan sih gede banget memang. Yang tadinya average cap-nya betul-betul cuman sekitar 10 juta, tiba-tiba jadi 18 miliar. Iya. Berarti gede banget kan itu. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan Bapak Ibu di grup Gold with me. Kita mulai dari Bu Erna. Wah, Bu Erna, trader woman kita yang luar biasa cuannya. DMMX tadi kan sudah Bu Erna. Jadi kita skip ya, BBYB nih. BBYB. Nah, BBYB confirm ada yang jualan tuh. Coba kita cek ya. Akan ditahan nggak? Nah, kalau di chart daily yang tahan itu di sekitar 900 ya. Kita mau pecah dulu di hourly. Apakah di atas itu ada yang tahan lagi dengan demand power cukup besar. Dan ternyata di hourly juga di 1000 ya. Lebih tinggi dikit. Coba pecah lagi di 15 menit. Apakah ada yang tahan lagi? Ada satu yang tahan ya di 1200-an. Coba di historisnya ada lagi nggak yang dukung? Mundur terus. Dapat gede nih demand powernya. Dia pasti nggak mau rugi dong kalau harga turun ke bawah lokasi dia beli ya. Jadi pantas banget dia rebound di sini ya. Jadi kelihatannya nih kita berharap ini adalah benteng pertama yang akan mendorong harga balik ke atas untuk lanjut uptrend ya. Ada benteng berikutnya di 1100 sih. Tapi yang
Dan ini gede banget ya, kalah dengan yang jualan di sini. Yang jualan kalah banget. Ini gede banget. Kita harap mereka yang akan mendorong ke atas. Jadi BBYB oke. Silakan untuk ikutan ya. Dari intraday ya. Sorry, kita balik ke daily. Dari daily-nya bottom fishing-nya sudah mulai bekerja ya. Tapi karena dari intraday juga didukung, ini oke nih, bisa lanjut ke atas. Oke, berikutnya Denar. Saham-sahamnya Bu Erna keren-keren. Denar jualannya gede nih. Yang tahan cuma dikit. Jadi kelihatannya kali ini mudah-mudahan technical rebound ini bisa dimanfaatkan untuk jualan di harga lebih bagus ya. Ada demand di sini, tapi yang jualan terlalu gede takutnya, dan nggak ada demand baru ya. Takutnya coba kita pecah yang kecil ini, akan bisa kasih dorongan ke atas lagi nggak untuk kesempatan cuci gudang ya. Enggak, ternyata udah selesai ya. Udah jualan di hari ini, udah jualan big playernya. Jadi sebaiknya secepatnya pindahkan dana dari Denar ke saham lain. BKSW. Wah, ini balik badan nih dengan penjualan gede banget. Jadi ya sama ya. Kurang bagus juga, demandnya kalah gede ya. Kalau tuh ada demand, power juga kecil, nggak ada artinya dibandingkan selling price. Jadi BKSW jangan dulu, sayang sekali ya, padahal diharapkan banget nih pada waktu dia masih ada di atas ini ya. Tapi kalau kita cek di intraday semua udah kelihatan sih gejala-gejalanya dia jualan nih. Mulai kapan tuh? Mulai dari sini ya, mulai dari, coba kita cek confirm nih jualan kan di sini. Di tanggal 10 jualan turun ya, 2 kelompok big player dengan selling pressure gede di sini. Jadi ya cukup besar tuh. Waktu itu ini belum selling pressure nih. Masih biru, ini gede banget dia jualan di situ. Jadi kalau bisa ya untuk BKSW pindahkan juga ke saham lain mumpung ada technical rebound tuh. Mari sudah, BABP kayaknya belum ya. BBP 2 kelompok big player. Tadi udah ya, dari yang baik kalau nggak salah. Iya udah, kita skip aja, udah dibahas. Dari Bu Hesti, Arto. Ya ada yang jualan ya, ada yang jualan tapi nggak gede tuh. Coba kita zoom, ditahan di mana nanti turunnya. Nggak ada ya, di bawah. Jadi kalau dia turun ke sini sangat mungkin karena nggak ada lagi yang tahan di sini ya. Di sini yang gede ini tahan. Coba kita cek yang gede ini apa sih? Karena takutnya itu selling pressure juga, berarti ya bisa turun ke area demand itu ya. Coba kita cek. Kelihatannya betul ya, kelihatannya betul itu adalah area selling pressure yang cukup besar. Jadi harga bisa turun lanjut ke sini ya, sekitar 14 atau 50. Jadi sabar-sabar aja dulu. Tapi akan confirm bahwa dia oke kalau nembus ke 16.900 plus 1%. Nah itu baru confirm ya. Jadi saat ini jangan dulu ya. Atau berikutnya Agro. Ini bandarnya pada tiarap, kenapa ya? Oke, berikutnya Agro, ada yang jualan, yang tahan di sini nggak sebanyak, nggak sekuat yang jualan nih. Jadi meskipun ada technical rebound, kita takut itu menjadi balik lagi ke bawah ya. Di sini yang kuat 1.800, jadi hati-hati nih. Bagi yang belum sempat jualan, lebih baik jualan nih mumpung ada technical reboundnya. Oke. Breeze. Breeze sudah jualan juga tapi nggak gede. Coba kita cek, kita zoom segede apa sih yang jualan. Oh ini ya, ini yang jualan dibandingkan yang demand power yang udah beli di sini nggak lebih besar ya. Jadi kita berharap ini akan benar-benar balik badan nih big playernya di area demand ini. Kita tunggu aja dia balik badan ya, karena yang jualan dikit tuh,
untuk turun ke sini. Tunggu dia balik badan baru oke banget. Itu berarti penembusan 2260 plus 1%. Itu akan oke banget. Jadi siap dipantau, apalagi dengan trading dash 22%, itu bisa cuan gede dalam waktu singkat. Friend, nah ini saham yang cocok untuk melatih kesabaran nih. Karena memang dia sudah tembus support ya, support big player, tapi big playernya nggak ada yang jualan tuh. Nggak ada yang confirm jualan, jadi ditunggu 5 hari, 1, 2, baru 2 hari. Dalam waktu 5 hari ini nggak naik lagi, berarti bahaya, baru kita bisa jualan. Tapi kalau ini nggak turun dalam waktu 5 hari, dalam waktu 5 hari dia balik ke biru, nah itu berarti silakan di hold ya. Jadi belum ada, bagi yang jangka panjang belum ada signal jual, ini masih belum ada konfirmasi jualannya. Ini saham bagus banget kalau sabar, karena targetnya itu bisa membuat kita betul-betul capek hitung cuan nih. Yang jualan cuma satu tuh, makanya koreksi. Dan prospeknya coba lihat, prospeknya 360 itu pun nggak ada yang jualan di sini, maksudnya nggak ada tekanan jual di sini. Ini sudah ngumpulin banyak big playernya, masa dia nggak mau balikin ke atas ya. Jadi silahkan nih friend, bagi yang mau untuk jangka lebih menengah, tapi buat yang trading tunggu konfirmasi konfirmasi berapa nih? 125 plus 1% ditembus ke atas ya, baru bisa ikutan. Oke, berikutnya Tebik. TBIG ini kita khawatir jebakan Batman nih, karena ini nggak naik ya, karena one day trading. Tapi kita bisa lihat di intraday untuk konfirmasi ini one day tradingnya untuk selesai atau lanjut. Oh ternyata lanjut ya. Tidak ada tanda-tanda jualan gede di atas. Jadi silahkan yang mau ikutan sebelum ketinggalan. Coba cek yang 1 menit. Iya betul ya, gede ya. Kalau tahu dia koreksi paling ke 3170 sekitar situ ya. Silakan nih untuk Tebik. Meskipun memang dia dari chart daily one day trading, tapi dari chart intraday one day trading untuk lanjutnya. Dia besok akan beli lagi untuk naikin harga ke atas. Silakan nih Tebik nih. Berikutnya dari Pak Hendro BBNI. BBNI ada satu kelompok big player confirm buy and hold dengan demandnya cukup besar nih. Coba kita zoom. Ya kelihatannya sih oke ya. Oke nih. Jadi silahkan yang mau ikutan. Yang tekanan jual di atas coba lihat. Nggak ada loh. Belinya banyak banget, tapi coba kita pastikan dengan intraday. Takutnya itu volumenya adalah di setelah jam 5. Setelah jam 3. Jadi oh enggak, ternyata benar. Bagus. Coba cek lagi bawah. Habis. Iya, bagus ya. Tambah barang nih. Kelihatannya kalau kita lihat, kita zoom, kelihatan tambah barangnya. Sebentar. Hari ini lemot sekali aplikasinya. Coba dia mulai belinya di tanggal, ya mulai di sini dia beli ya, 30 Agustus nih kalau nggak salah, cek 30 Agustus 30 Juli, iya awal Agustus mulai beli banyak, lalu dia tambah barang lagi hari ini confirm, enggak tanggal 18 tambah barang, iya tanggal 18 tambah barang confirm hari ini, sebelum nggak sih confirmnya tanggal itu juga. Jadi oke nih BBNI boleh ikutan. Meskipun tradingnya cuma 10% ya. Jadi cuannya itu ya nggak terlalu berasa. BBNA. BBNA. Kok nggak ada di saya? Atau saham baru kali, nggak bisa kebaca. UNTR. BNBA kali maksudnya ya. Nah UNTR jangan nih. Ini jebakan Batman, dia one day trading dan setelah itu selesai. Kalau tuh ada mau ikutan bottom fishing nggak dianjurkan karena ini gede banget deh jualannya. Jadi jangan ya. Coba BNBA tadi. Oh jangan ya, jualan gede. Kalau nggak salah udah tadi ini. Manfaatkan technical reboundnya untuk jualan. UNTR.
Ini juga udah tadi ya. Astra. Nah, Astra ini ada semuanya sudah beli nih kelompok big playernya. Tapi di sini kita lihat ada volume gede banget ya. Kita takut ini selling pressure, maka ini bisa turun lebih lanjut sehingga kita bisa abaikan bottom fishingnya. Coba kita cek di intraday. Betul sekali ya, jualan di atas. Jadi sebaiknya apa tadi bottom fishingnya diabaikan ya. Kalau auto rebound hanya 2 hari, nggak terlalu gede itu nanti profitnya, malah bisa loss ya. Jadi jangan dulu ya untuk Astra, ini gede, jualan gede di atas nih yang ini. Di chart daily belum kebaca, tapi di intraday udah kebaca. Chart daily nanti akan confirmnya kalau harganya sudah turun ke bawah 5.751 minus 1% ya, itu kan udah agak terlambat. Oke, berikutnya BMRI. Ya jangan juga nih jualan semua ya. Jebakan Batman semua nih, naik langsung turun ya. Jangan. Dari Pak Hadi ITMG. Ada yang 2 jualan ya sebesar gini. Nah, coba cek apakah ada yang tahan dekat-dekat situ. Oh ada ya, cukup gede yang tahan. Kita berharap dia balik badannya nih di sekitar sini ya. Jadi kita tunggu aja sampai dia balik badan nih. Setelah itu akan lanjut naik ke atas. Karena yang nurunin kelihatannya udah selesai nanti penurunannya di area demand sini. Oke, dipantau aja untuk ITMG. Camp. Camp gigih nih, big playernya beli ya, baru 3 kelompok yang beli. Coba kita cek yang 2 terakhir ini lebih gede di selling pressure atau demand power supaya. Nah, kelihatannya memang ada yang jualan, tapi sudah ditahannya oleh demand sini. Jadi kelihatannya harusnya sudah selesai dia turunnya nih. Cuman ada yang jualan lagi terakhir kemarin tadi ya. Ada yang jualan terakhir tuh. Jadi bagusnya kita tunggu sampai ini balik badan lagi nih. Yaitu penembusan 350 ya. Kalau itu tembus baru lebih aman. Jadi kita pantau aja dulu untuk camp ya. Kalau secara daily ini masih ada 4 hari naik, jadi mungkin akan bottom fishing lagi lalu baru naik ke atas ya. Dan bottom fishing ini sebetulnya sudah oke karena trennya enggak ya, masih hitung konsolidasi, jadi jangan dulu, paling 2 hari baru kita bisa jual. Cuman lihat dari chart intraday tadi mungkin dia masih akan sideways dulu dikit ya. Oke, berikutnya dari Pak Ailani, NFCX. NFCX ada beli cukup besar nih, dan coba cek apakah tambah barang lagi. Iya, tambah barang lagi ya. Jadi silahkan nih yang mau ikutan. Cuman di akhir ini ada volume agak gede meskipun masih kalah dengan demand di sini ya. Jadi untuk kita bisa lihat ini aja, apakah akan ada pullback dulu sedikit. Dan ternyata sudah selesai ya pullbacknya, balik. Ini sudah confirm ada yang beli, jadi silakan nih. Ini akan lanjut naik besok. Berikutnya TFAS. Wah, ini sakti juga ini. Dan tambah barang terus ya. Terus kita zoom, coba cek. Ya, ini udah di area demand, jadi silakan nih yang mau ikutan. Mumpung dia belum terbang lagi. TFAS, MCAS. Iya nih yang sakti kemarin nih. Silakan yang mau ikutan lagi. Coba lihat volume yang terakhir. Kelihatannya sih nggak akan pullback lagi. Iya, kelihatannya nggak akan pullback lagi ya. Ini sudah turun dengan penjualannya kecil nih. Coba yang jualan kecil kan. Ini udah di area support dari demand power yang gede lagi. Jadi harusnya ini di rebound ke atas nih. Silakan nih untuk MCAS. Pol. Pol juga sakti nih. Coba cek masih tambah barang terus nggak? Masih tambah barang nih. Dan volume terakhir kecil berarti penjualnya nggak banyak. Silakan langsung ikutan aja. Berikutnya dari Pak Alex, baca.
Wah, ini jangan nih. Jebakan Batman one day trading terus dia koreksi. Ada bottom fishingnya sih bisa bekerja, cuman di sini bottom fishingnya gagal ya. Udah, kita nggak perlu ikutan lagi. Yang belum jualan, mumpung ada technical rebound, jualan nih. Karena karena big player-nya jualnya gede nih. Oke, berikutnya BBKP. Ini juga jelek banget ya. Ini nggak ada yang naik ya, big playernya. Kemarin kok kosong ya, diam gitu ya. Apa datanya nanti mesti dicek. Tapi yang jelas BBKP kalau lihat dari chart ini nggak bagus ya. Jangan dulu. Pegas. Ada yang satu jualan, memang selling pressure masih dominan. Coba lihat demand powernya gede nggak sih? Demand power cukup besar ya dibandingkan selling pressure-nya. Coba ada lagi nggak? Oh gede nih selling pressure-nya, deket lagi. Makanya ketahan dan ada yang jualan taman, berarti akan berat nih naiknya. Jadi jangan dulu untuk Pegas. Sempat ada harapan di sini, tapi ada yang jualan satu didukung dengan yang jualan di sini, jadi pasti akan lebih berat deh. Telkom. Nah ini cukup bagus pembeliannya. Ada selling pressure memang ya. Tapi ini udah di tren yang berbeda ya. Kita lihat yang di tren sebelumnya yang jualan nih. Nggak kalah gede dia dengan demand power di sini. Jadi udah beli, ini tekanan jualnya kalah gede. Jadi kelihatan ini akan tembus ke atas nih. Ya coba cek. Nah yang gede ini kita mau lihat nih apakah dia selling pressure sehingga akan pullback dulu atau gimana. Yang 2 hari lalu. Ternyata gede ya yang demand power. Jadi silahkan nih bisa lanjut ke atas. Yang jualan sehingga bikin turun kelihatan sudah selesai turunnya. Buka. Wow ini saham baru. Sip. Kok jadi lupa sih Bukalapak. Coba cek. Ya masih jualan terus. Kita pecah lagi apakah benar jualan terus. Yang 5 menit deh. Oh di 5 menit. Di 5 menit ada beli dia di sekitar ini ya, cek selling pressure-nya di mana nih. Ini mantap nih. Selling pressure di atas gede nggak? Oh ternyata nggak gede. Di atas nggak gede. Oh ada yang gede nih. Jadi benar, makanya dia berat untuk naik nembus 910 karena ada yang jualan, tekanan jual dari sini. Yang kelihatannya ya memang susah ya. Big player-nya ini rada pelit. Iya, kita zoom nih ada tekanan jual tuh kan gede banget. Jadi yang demand power di sini kalah gede banget dengan yang jualan di sini. Jadi ya wajar kalau dia nggak kuat naik ya. Jadi jangan ya untuk buka ya. Berikutnya dari Bu Herlina Agro sudah ya, MLPL nih. Wah ini balik badan. Kok biasa kalau balik badan gini penurunan akan lumayan dan ini bener langsung ARB nih. Tapi udah tiba di area dimensi yang kuat nih. Seharusnya penjualan di sini sudah selesai. Kita tinggal tunggu big player-nya balik badannya ya. Dan kalau ini balik badan itu mantap banget nih. Jadi harus dipantau ya, jangan sampai ketinggalan. Dan trading di sini 50% ini luar biasa, akan merasakan profitnya dalam waktu singkat. Memang ada jualan ya, tapi kelihatan seharusnya sudah selesai. Karena kalah dia dengan demand powernya. Yang sudah beli banyak di sini pasti nggak mau rugi ya. Yang jualan di sini. Oke. Silakan dipantau begitu balik badan. Kalau mau rada spekulasi silahkan juga sih. Karena udah ada di area demand powernya. Cuman takutnya nyangkut dulu. Masih ditarik ke bawah lagi ke sekitar 370 sini ya. Takutnya begitu, jadi sayang. Tunggu aja dulu balik badan atau ya tunggu dia koreksi lalu balik badan dikoreksi sini. Silakan. Berikutnya PTSN. Wah ini udah jangan deh. Udah jualan banget nih. Ada yang balik badan lagi. Jadi udah pasti jelek. Berikutnya Pak Sugiarto Bex. Waduh semua jualan dengan ini gede lagi.
Padahal sempat berharap bagus ya, tapi coba kita cek di intraday. Harusnya memang udah ketangkap di intraday bahwa memang jualan gede. Ya betul juga ya. Gede banget deh jualannya di tanggal 9 dan 10. Coba kita pecah lagi di 15 menit. Akan lebih ketangkap lagi. Ya kelebihannya kalau kita buka chart intraday kita bisa lebih cepat ya daripada daily ya. Yang udah jualan di tanggal confirm jualnya di tanggal berapa nih? (12) ya. Tanggal 12 sekitar situ ya. Ya oke, jadi dan sampai sekarang karena jualannya gede ya bagusnya manfaatkan technical rebound ini untuk jualan nih, dengan harga bisa lebih mahal dikit daripada dia lanjut turun makin gede nyangkutnya. Berikutnya Harum. Jangan, udah jelas-jelas nih jualan terus. PTBA. Ini balik badan juga, jangan serem banget, nggak ada beli-belinya, cuma satu terus langsung balik badan. Ini tipikal banget bandar yang mau pancing retail untuk jualan di atas ya. Dia jualannya di atas nih, pas di atas ini nih jualannya tuh gede banget. Nggak mungkin retail nih, pasti bandar yang jualan. Oke, PTBA. Asa ada bottom fishing nih terkurung dalam sideways, tapi kita coba cek ada demand gede ya di sini. Nah, kita mau lihat yang volume gede kemarin itu selling pressure atau demand power nih. Dan ternyata belum, pecahin dikit lagi biar lebih jelas. Ternyata selling pressure ya kemarin. Gede banget. Coba di 1 menit penasaran. Itu ada demand power hari ini. Tapi kemarin itu segede apa sih selling pressure-nya? Lumayan gede ya. Jadi bisa lanjut turun lagi nih untuk menemukan bottom fishing yang baru yang bikin nyangkut lagi kalau diikutin ya. Jadi bisa jadi akan turun ke area demand sini ya. Paling rendah di atas 2250 sini. Seperti di sini ya, dia rebound ke atas. Sekitar sini mungkin dia masih akan turun untuk rebound ke atas. Kecuali kalau ada demand baru ya. Baru dia akan langsung naik ke atas. Jadi untuk asa jangan dulu. Bagi yang udah punya posisi jangka panjang ya silakan di hold ya. Tunggu sampai MMR turun ya. Ini karena MMR belum turun. Di hold aja terus. Karena dia udah ambil banyak ya. Masa udah ambil banyak ini profitnya masih cuma terbatas gitu. Banyak banget diambil tuh. Oke. Berikutnya dari Pak Yan, BABP sudah tadi ya. Berikutnya Bina. Ya BABP udah kan tadi. Ya udah tadi di stock pick. Bina, jualan semua, jangan. Ini berarti benar jualan gede nih waktu di pertengahan Juni nih. Setelah dia berhenti naiknya, ada rebound, technical rebound, rupanya dia jualan ya. Di sini dia jualan lagi gede banget tuh. Kesian banget retail yang kena di sini sama sini. Jadi jangan dulu ya. Untuk Bina. PSAB. Jangan juga jualan terus. Berikutnya Excel. Ini juga jualan. Masih ada di area demand memang. Jadi ini perang nih antara penjual dengan pembeli di antara area supply dengan area demand ini. Area selling pressure dengan area demand ya. Jadi kita tunggu aja sampai dia tembus ke atas 2.700 plus 1%. Nah itu baru akan oke banget ya. Tapi saat ini belum ya. Belum ada tanda-tanda oke. Berikutnya dari Bu Eli, MPPA. Jualan semua dan jualan terus. Waktu berlanjut masih jualan terus. Jadi jangan manfaatkan ini untuk jual ya, technical rebound itu. Berikutnya Kepik.
juga jangan ya. Jelas-jelas banget AMRT. Nah, ini ada dua yang jualan. Tapi kalau kita cek ya, segini yang jualan nih. Tuh kalau kita unzoom masih kalah dengan yang beli di sini. Jadi dia akan rebound setelah kena area di mana, cuman kita memang nggak tahu tergantung big playernya kapan dia mau bikin rebound. Jadi kita tunggu aja sampai ini balik badan baru akan oke banget ya. Dipantau nih AMRT. Oke sih sebetulnya ya, udah ngambil banyak nih. Berikutnya Behit ya. Nah ini balik badan nih. Kalau balik badan dalam waktu cepat itu betul-betul selalu tandanya nggak bagus dan benar ya, harga langsung turun. Dan kelihatannya dari akumulasi selling pressure akan kalah di manpowernya, jadi kelihatannya ini betul-betul nggak bagus. Kita cari saham lain aja. Pegas udah, ESA belum nih. Jualan sayang sekali, jadi jangan ya. Yang bottom fishing di sini pasti sakit hati, tapi ya daripada nyangkutnya tambah banyak, yang manfaatkan nih technical rebound untuk jual di harga yang lebih baik daripada dia lanjut turun lagi. Berikutnya Adro. Tiga kelompok jualan memang sih masih kalah dengan demand power ya. Jadi tapi kita baiknya tunggu dia balik badan dulu baru kita bisa ikutan ya. Kalau enggak takutnya selling pressure bertambah malah kalah demand powernya. Jangan dulu Adro. Berikutnya BFIN. BFIN. Oke, bentar. Sebentar, sorry. Nah, BFIN ini ada bottom fishing. Dan kita lihat ya kalau kita zoom ada demand ya, jadi di bawahnya betul-betul di support demand, memang ada tembus tapi kan yang berlaku itu close ya. Nah kita ingin lihat apakah ini demand power atau selling pressure nih, supaya kita bisa pastikan memang dia akan berlanjut nih. Lebih kepada selling pressure ya, demandnya kalah tuh sama selling pressure-nya, jadi kelihatannya ini akan berat. Bisa jadi malah demandnya nanti habis ya, yang dekat-dekat sini nih habis, jadi dia bisa jadi akan turun lagi lanjut ke area demand yang gede nih di 820 sini ya. Jadi tunggu aja dulu BFN, jangan kita ikutan ya. Oke, berikutnya zinc. Ini jualan terus, jadi jangan ya. Jangan dulu. Iya, jualan terus. Betul, masih jualan terus, jangan. Berikutnya dari Pak Arifin, PRDA. Wah, dua yang jualan sebesar ini masih kalah dengan demand power, tapi kita mau cek. Harusnya sih supportnya di 6450 ke atas nih kuat ya. Harusnya kuat. Tapi kalau mau aman, kita tunggu ini balik badan dulu. Takutnya bertambah nanti selling pressure-nya dia malah tembus dan ke sini ya. Walaupun itu lebih kecil kemungkinannya ya. Tapi kan kita mau ikutin big player, nggak mau mendahului ya. Kita ikutin big player. Nah kalau ini balik badan ini akan oke banget kenaikannya, dan profitnya juga lumayan berasa banget karena 21% nih trading Indonesia ya. Profitnya gede dalam waktu singkat. Dari Pak Pitoyo, SMBR. Jangan nih, ini one day trading 2 kali berturut-turut, setelah itu dibiarin turun, jadi jangan nih. Kalau bottom fishingnya juga nggak terlalu efektif ya. Ini bagus dan ini kelihatannya enggak ya, jadi jangan dulu. Same. Wow, luar biasa ini. Ini big plan-nya ada akumulasi penjualan ya, sampai big player-nya
membiarkan supportnya ditembus nih. Jadi kalau dia ada rebound itu kita anggap technical rebound. Kesempatan kita untuk jualan nih. Ini karena demand power di sini nggak gede nih. Ini hanya technical rebound nih. Jadi silahkan ditinggalin dulu. Belum ada tanda-tanda oke nih saat ini untuk Same ya. Sayang sekali ya. Ada sesuatu yang bikin big plan-nya meninggalkan nih sahamnya secara pelan-pelan. Sayang banget. Tadinya oke banget ini saham. MNCN. Oke. Ini kita cek ya. Ini kan terakhir jualan. Memang ada volume gede, tapi kita nggak tahu nih apakah demand power atau tidak. Bagusnya tunggu aja sampai 860 plus 1% ditembus ke atas itu baru akan oke ya. Nanti resistance-nya di situ cukup jauh tuh, sekitar 20%. Kita baru bisa ikutan nih. Jadi tunggu ya, 860 plus 1% ya. Bagi yang miss tadi, belum sempat lihat ulasan sebelumnya, nanti akan ada rekaman, jadi silahkan dilihat rekamannya ya. Oke, berikutnya MLPL sudah AGII. Wah, sayang sekali nih. Beberapa saham udah ditemukan gini, tiba-tiba dia tinggalin ya. Dengan status harusnya dia rada nyangkut nih. Jadi kalau dia rebound, itu kesempatan kita untuk jualan karena itu berarti technical rebound untuk bisa jual harga dengan lebih bagus lagi ya. Oke, untuk AG jangan ya, kecuali kalau masih punya barang buru-buru dijual ya, pindahkan ke saham lain. Oke, berikutnya True. Oke, ini katanya saham baru nih, ketangkap nggak nih? Oh, jualan. Jelek banget ya. Ini belum bisa ketangkap ya, karena masih baru banget. Maka kita buka di chart intraday. Supaya jumlah candlenya lebih banyak, sehingga lebih mudah kebaca. Dan ternyata memang big playernya jualan gede nih di tanggal 16 kayaknya tuh jualan gede. Semua udah jualan, jadi jangan ya. Untuk True jangan dulu. Sayang sekali. Dari Bu Nina IMJS sudah ya, IMJS sudah. Kemudian IMAS belum nih. Wah, IMAS ada gede banget. Nah, kita mau lihat nih apakah lanjut ke atas atau enggak nih. Dengan melihat volume terbesar ini di intraday. Kalau secara daily itu dianggap one day trading ya. Kayaknya udah deh tadi IMAS ya. Yang kita lihat terpaksa harus nunggu ya. Oh, belum kayaknya. Coba kita paling kecil 1 menit untuk lihat. Oh, sayang sekali, belum ketahuan juga nih yang gede banget. Jadi terpaksa kita harus nunggu sampai 1165 ditembus ke atas, itu baru akan lanjut IMASnya ya. Kalau tidak ya berarti selesai di situ. Karena itu gede banget di sini nih. Di 1165 yang kita belum tahu itu beli atau jualan ya. Takutnya itu udahan seperti di sini nih, udahan next sekali gede terus selesai udah. Tapi biasanya memang kalau volumenya sebanding, udah dekat ya dengan resistennya lagi. Dia udah jualan di sini, jadi hati-hati. Dipantau aja dulu. Kalau 1165 ditembus ke atas, hati-hati dengan di resisten di berapa nih? 1200 ya. Nggak jauh ya. Hati-hati di situ ya, bisa berat. Oke, berikutnya ini IMAS ya. Ada chat dari Pak Majuki, dari Bu Eli itu kayaknya udah semua sih dibahas ya, karena udah dibahas oleh pertanyaan yang lain ya. Oke, berikutnya BBKP. BBKP udah belum kayaknya. Wah, ini one day trading setelah itu selesai. Kita harus hati-hati kalau yang kayak gini mainnya. Kayaknya udah nih tadi ya.
Oh ya udah tadi sama Pak Alex. Oke, skip. Friend juga udah, dari Pak Pinggala Hot Big Player udah. Nah, dari Pak Erik JAST nih. Oh iya benar Pak Lukman belum ya. Oke, habis ini kita ke Pak Lukman deh. JAST. Oh, ada yang jualan dan cukup cukup jauh penurunannya dari yang jualan ini di area demand power, dan dia di bawahnya di hari hari ini ya. Kita cek nih. Hari ini dia hanya technical rebound atau dia mau lanjutin naik ke atas. Oh, kelihatannya technical rebound doang nih. Coba di unzoom. Oh sayang sekali yang gede banget ini nggak kebaca ya. Oh iya, technical rebound doang nih. Pagi-pagi jualan gede, makanya susah dia untuk balik lagi ke uptrend ya. Kena resisten balik lagi ke bawah, resisten balik lagi ke bawah. Jadi kelihatannya JSD hanya technical rebound. Kita harus tunggu sampai ini BMM-nya naik nih baru baru akan oke banget, dan itu akan terjadi kalau tembusnya 196 plus 1% ya. Jadi just jangan dulu. Oke, kita balik ke Pak Lukman Indi. Kelewat tadi Pak Lukman. Ini jualan gede, jadi jangan ya. Oke, berikutnya ALI. Ini ada volume gede nih, kita nggak tahu, tapi kelihatannya selling pressure ini yang bisa menahan ya, dan memang tertahan kenaikannya ada dua lagi. Jadi kelihatan memang akan berat nih. Kalau tuh ini demand power masih kalah dengan dua ini, jadi baiknya jangan dulu ya untuk ALI. LSIP. Oke, coba kita unzoom. Ada nggak selling pressure di atas? Oh nggak ada ya. Tetapi ada volume gede di atas sini yang kita khawatir nih, gede banget. Kita cek di intraday. Apakah itu selling pressure yang sepadan ya dengan demand power yang di tanggal 29 Juli itu. Cek. Iya betul, ternyata itu selling pressure yang gede banget. Jadi kelihatannya kita jangan dulu ya. Takutnya selling pressure ini memang tandingannya demand power ini kalah dia. Jadi jangan dulu. Harus ada demand power tambahan baru akan oke. Oke. Lanjut ke tadi Pak Perik ya, kios. Kios. Ada dua yang jualan nggak banyak ya. Coba yang di atas. Iya nggak banyak yang jualan. Dan kita lagi tunggu, kelihatannya kita harus tunggu dia sampai ke area demand. Coba demand ini nggak gede nih, kalah sama selling pressure, jadi kelihatannya akan tembus lagi ke bawah, balik ke 900 nih kelihatannya nih. Jadi kita tunggu aja sampai di situ, baru kita bisa ikutan lagi ya. Nah ini bottom fishing kayak gini nih kan karena ARB nih. Kita harus buka intraday untuk bisa lihat bahwa ini akan lanjut terus ke bawah ya. Dan kalau kita lihat intraday memang itu dia selling pressure-nya gede, sehingga bottom fishing akan muncul berturut-turut kayak gini. Karena memang selling pressure-nya gede banget. Coba kita cek ya di intraday. Ini di sini kita mau lihat nih. Nah, kelihatan ya, selling price-nya gede tuh. Sehingga bottom fishing itu pasti akan kalah ya. Kalau ini ada demand power pun akan kalah. Dan ternyata nggak ada demand power setelah itu. Jadi bottom fishing bisa kita abaikan sebetulnya kalau itu sudah terjadi ya selling pressure-nya kan tuh. Nambah terus jualannya tuh. Di intraday baru kelihatan, tapi di daily itu nggak akan kelihatan. Karena daily kita pasti lebih telat ya. Oke. Berikutnya Aldo.
Oke, Aldo, Pak Majuki ya kelewat juga tadi. Nanti kita balik ke sana. Nah, Aldo ini ada demand power tapi ada selling pressure gede banget. Kita berharap ada demand power baru supaya bisa kalah ya. Nanti kalau ada demand power baru, hati-hati dengan 920 ya di sini ya. Nah, ini karena di sini masih agak lebih besar, demand powernya kita masih bisa berharap ini rebound langsung naik nanti ke 920 ya, itu baru akan berat. Jadi silahkan yang mau ikutan algo dari bottom fishingnya ya. Oke, balik ke Pak Marzuki. SCMA. Kok bisa kelewatan tadi ya beberapa. SMA jangan yang udah jelas ini ada akumulasi selling pressure ya. Sayang sekali. Ini bisa jadi hanya technical rebound karena toh ini demand power, ini selling pressure-nya gede banget ya. Jadi pasti akan berat. Jadi jangan dulu. Manfaatkan ini untuk jualan nih. INTD. INTD atau INTP nih. Iya ada INTD. Wah. Oh tapi ini cuma 100 juta rata-rata ya. Enggak. 30 juta malah cuma hari ini doang yang gede nih. Kita lihat deh hari ini akan lanjut atau tidak. Wah ada yang gede banget. Coba pecah lagi dikit. Harus 1 menit kayaknya. Dan ternyata 1 menit pun belum ketangkap ya. Jadi kita terpaksa harus tunggu 274 plus 1% ditembus ke atas baru akan oke ya. Dan intraday pun belum ketangkap karena gede banget nih 274 transaksi di situ. Kalau jualan ya berarti akan turun ke bawah ya seperti di sini nih. Gede banget di atas. Oke, itu untuk NTD kopi. Wah, ini saham yang nggak liquid sama sekali ya. Jadi kalau mau ikutan pun harus hati-hati nih. Kita cek di intraday saja untuk transaksi yang luar biasa hari ini. Dan ternyata itu jualan hari ini ya. Jadi jangan deh. Jangan ikutan. Toys. Coba Toys. Langsung di 1 menit. Karena kelihatan ini saham-saham yang kurang liquid nih. Coba di 5 menit. Nah ini Toys ada harapan oke nih. Ya Toys ini masih bisa lanjut nih Toys di intraday. Silahkan nih kalau mau ikutan Toys. Tapi jangan gede-gede ya. Takutnya nggak bisa beli nggak bisa jual. BTPS. Nah ini one day trading. Coba kita cek. Apakah itu demand power? Oh ternyata benar selling pressure ya. Jadi jangan untuk BTPS itu sudah jualan. Berikutnya Amor. Wah ini, oh tapi ini demand powernya dari yang masih tren turun ya. Yang lebih valid itu yang ini. Nah baru dia mulai naik nih. Ini hanya pendukung belakang ya. Jadi kita mau tunggu sampai dia tembus lagi ke 3470 baru akan oke banget. Dan itu memang masih ada waktu 3 hari lagi untuk rebound ke atas ya. Jadi silahkan yang mau ikutan Amor. Nanti selling pressure-nya masih jauh di sekitar 4000 ya. Oke. Jadi silahkan yang mau ikutan Amor. Apalagi kalau tadi 3470 plus 1% tembus ke atas ya. Berikutnya Total. Kayaknya Total juga yang naiknya kayak gitu tuh. Kita cek nih di intraday jualan di atas atau enggak. Oh ini pas di support ya. Kita pecah lagi 5 menit. Coba lihat. Oh. Nah, kita berharap nih ya, ini demand menahan ya penjualan dari yang di sini udah kena support rebound. Nah, mudah-mudahan ini akan rebound. Kita tinggal tunggu konfirmasinya sih. Yaitu penembusan 342 ya. Tembus ke atas 342 baru oke itu Total. Tapi kalau belum ya kita jangan dulu dan kebetulan memang nggak ada bottom fishing ya di sini. Oke, Total 342 tembus oke itu. Berikutnya WH. Ini cukup
Jarang saya dengar nih. 12M rata-rata. Coba kita cek yang gede itu apakah akan lanjut. Hari ini disuspend ya WH ya. 5 menit aja langsung, dan ternyata ada satu gede di atas. Kita harus pecah lagi 1 menit. Oh, nggak ketahuan yang gede banget nih. Dia kalau tembus ke bawah 226 baru ini akan jelek banget. Tapi saat ini kita belum tahu ya, karena di situ gede banget antara 226 sampai 236 itu ada gede banget yang belum ketahuan itu jualan atau beli. Jadi kita pantau aja dulu ya. 236 tembus ke atas baru akan oke banget. Oke, berikutnya SKMI. Nah, ini bagus nih. Bisa jadi ini di main power tetapi harus tunggu konfirmasi. Tapi kita bisa pastikan lewat chart intraday. Oh, sayang sekali di atas gedenya ya. Coba dipecah lagi dikit. Iya, sayang sekali. Belum konfirmasi sebagai demand ya. Volume gede itu masih lebih kepada selling pressure. Jadi jangan dulu ya. Kita pantau aja dulu. Hope apakah memberikan harapan saham ini? Saham baru juga ya, belum kebaca. Yang kebaca jualan nih, tapi ada volume gede di hari terakhir. Kita mau cek langsung aja yang 5 menit 1 menit. Dan ternyata oke nih kelihatannya sih. Ini gede ya, dia berhenti di atas, berarti ini di mem. Sayangnya ada yang gede juga walaupun nggak segede ini, tapi arahnya sih dari akumulasi demandnya ini akan naik ke atas. Jadi silahkan ya untuk hope ikutan, dia masih akan lanjut kelihatannya ke atas. Oke, berikutnya siapa lagi tadi ya, sampai di Pak Erik, Kios, Kios udah, Aldo belum ya. Udah banyak banget mabok. Aldo udah belum tadi. Ada bottom fishing. Ya bisa diharapkan nih, kayaknya tadi udah ya. Ini bisa diharapkan untuk kita masuk ya. 2-5 hari bisa jualan nih. Mudah-mudahan demandnya bertambah supaya bisa langsung naik ke atas. Elmas. Limas. Ada 2 kelompok big player beli, tapi hati-hati dibayangi oleh selling pressure gede. Kalau ini demand itu baru akan oke banget, maka kita pecah ya. Volume gede itu demand atau enggak. Dan ternyata bukan itu selling pressure yang gede, jadi jangan ya. Jangan dulu. Ini mungkin masih akan koreksi dulu ke area demand sini ya, jadi jangan dulu. Oke, berikutnya MAPA. MAPA ada volume gede nih. Ini memang belum kelihatan jualan, tapi yang gede ini takutnya itu jualan, kita pecah supaya bisa confirm. Ya, ternyata jualan, jadi jangan ya. Untuk MAPA gede banget lagi jualannya. Berikutnya Trin. Ini one day trading. Enggak, bukan one day trading, enggak kebaca. Ini one day trading, dan ini sebenarnya one day trading karena langsung turun ke bawah ya, jelek banget. Coba kita pecah ya. Apakah koreksinya selesai atau memang udah tinggal lanjut turun ke bawah. Nah, 2 hari ini coba yang gede banget itu apa? Kita mau lihat. Oh, jualan juga yang paling gede di 1 menit. Jadi jangan ya. Jangan. Oke. Kemungkinan trim ya. Coba kita lihat trim. Nggak ada trim tuh. Oh, ada. Trim megah. Dan trim megah juga kurang oke ya. Di 1 menitnya. Wah, gede banget jualannya tuh. Di hariannya nggak bagus juga. Oke. Berikutnya Pak Setiadi Aba. Yang CHC nih Aba. Nah, Aba oke banget nih, balik badan yang tadinya jualan di main power gede. Ini tambah barang berarti ya. Iya, tambah barang. Penjualannya udah selesai turunnya.
Silakan yang mau nyusul ikutan Abah. DUCK. Wah, jualan. Nah, tapi ada volume gede nih, kita mau lihat nih terakhir. Apakah perlawanan demand masuk atau jualan di atas? Nah, ternyata jualan di atas ya. Ada perlawanan demand terus jualan di atas. Asik banget nih ngerjainnya. Kena nih retail di sini nih di atas nih. Jadi jangan ya untuk duck. Dia mancing, bandarnya mancing beli untuk retail ikutan, begitu harga udah di atas jualan big playernya. Jadi jangan ya. Ini untuk berjualan berarti technical rebound itu. Oke, berikutnya IMJ sudah, Inco nih belum. Wah, ini jualan, kita masih tunggu sampai dia mungkin ke area demand ya. Tapi ada volume gede banget, coba kita cek di intraday volume gede itu apa. Jualan ternyata ya. Jadi jangan coba cek, bukan. Kita cek lagi 1 menit di hari ini. Oh, ternyata masih terhitung. Coba sampai pagi kita lihat. Ya, ternyata masih ada demand, jadi tapi ada resisten di 4990, jadi ya naiknya nggak akan jauh-jauh. Kalau toh dia memang bergerak naik, memang akan bergerak naik karena demandnya cukup besar tadi di sini, naiknya nggak jauh ya. Jadi ya secara umum masih nggak terlalu oke ya. Oke, berikutnya JSMR. Ada yang jualan, demandnya dari tren sebelumnya, jadi nggak terlalu valid ya. Ini yang lebih valid nih, yang masih ada di tren yang sama nih. Dianggap baru mulai naik di sini, tapi nggak gede ya demandnya. Lebih gede jualan, jadi kelihatannya ini masih akan ketahan naiknya untuk balik ke area demand sini di sekitar 3.500. Kecuali muncul demand baru ya yang cukup gede. Ini kita belum lihat tanda-tanda demand baru yang cukup gede. Jadi kita tunggu aja dulu untuk JSMR. Mika. Wah, ini jualan semua, jadi jangan. Dari Pak Fauzan, Archie. Oh, ada Archie. Oh, saham baru belum kebaca ya. Kita harus lihat di intraday supaya bisa kebaca semua. Iya, dari intraday oke banget nih, ada demand power gede. Coba lihat resistennya di mana. Resistennya ternyata ada di tren sebelumnya, jadi nggak terlalu valid nih. Jadi oke banget nih. Silakan Archie ikutan. Saham baru. BABP udah, DMMX sudah, Friends sudah, Kotak sudah, NFCX, Adro, PTBA, BBYB, BABP, Bina, Amar. Amor kali masuknya ya, coba. Ada nggak sih Amar? Oh, Amar. Ada juga Amor ya? Oh iya, Amar belum, Amar. Tadi yang udah Amor. Oh, Amar awalnya aja jelek tuh. Coba daily. Iya, udah jualannya, jangan Amar. Baca udah, BSIM nih belum nih. Nah, ini cakep nih. Ada yang jualan memang, tapi yang jualan dibandingkan demand kalah ya. Cakep nih, silakan yang mau ikutan. Untuk BSIM ada bottom fishing, bisa jual 2-5 hari kemudian ya. Silakan ya BSIM. Wika. Wah, jangan jualan terus deh. WSBP. Nah, ini jebakan Batman nih. Entry, tapi ini nggak naik ya. Dia one day trading, setelah itu turun. Bottom fishing pun profitnya nggak gede ya. Jadi jangan untuk WSBP. Dari Bu Widi, Care. Bu Widi ini newbie tapi sering profit ya. Nah, ini cakep nih pilihannya. Tapi kita lihat ada volume gede, takutnya dikasih pullback dulu. Nah, ternyata demandnya gede ya. Yang jualan kecil nih. Coba kita cek yang jualan. Ada, tapi kecil.
Kecil banget dibandingkan demandnya. Jadi silakan nih cari yang mau ikutan, mumpung dia belum terbang lagi. Baru break kan tuh, baru break high. Mumpung dia belum terbang lagi, silakan nih cari. Berikutnya EMTK. Oh, ada demand tapi selling price-nya kan lebih gede nih. Coba kita cek selling price yang dekat. Ya naiknya lumayan sih. Masih di sekitar 2.600 nih, silakan yang mau ikutan nih. Untuk MTK beratnya itu nanti akan di 2.600 ya, silakan nih MTK nih. BFIN udah, CPIN nih belum nih. Jangan nih. Selling pressure-nya gede sih. Itu akan bagus kalau 6.700 plus 1% itu tembus ke atas ya, baru ini berarti ini menjadi demand ya, jadi jangan dulu. BEBS. Ada, baru dengar saya. Saham baru pantesan. Kita pecah ya supaya bisa kebaca. Ke intraday. Wah, cakep nih. Tapi ada yang gede banget, kita pecah lagi. Yang gede banget itu belum kebaca soalnya. Wah, cakep udah. Ini gedenya sudah di demand, jadi silakan ya yang jual dikit nih. Ada yang jualan tuh, tapi kecil. Jadi silakan yang mau ikutannya. Ini kan jual nih, tapi kecil ya. Silakan yang mau ikutan. Kalah sama demandnya. BEPS. Silakan ikutan BEPS. Dari Pak Arvin, BBYB udah, MMLP udah juga kayaknya. MMLP belum ya. MMLP. Nah, ini dia. Kita takut ada selling pressure tambahan nih. Coba. Iya, jadi mesti hati-hati ya. Walaupun demandnya lebih gede, tapi dia sudah di situ. Coba kita cek di intraday biar lebih pasti apakah ada selling pressure tambahan. Ternyata tidak ya. Demand power yang masuk di support nih. Iya, demand power masuk di support. Ini wajar nih kalau ada resistance memang dari turun. Jadi ada harapan nih untuk memang rebound di support nih. MMLP. Silahkan yang mau ikutan. Tapi harus kabur ya, kalau tembus 615 tuh harus kabur, karena berarti benar ada akumulasi selling pressure yang cukup besar sehingga demandnya dihajar ke bawah. Ada demandnya ditembus ke bawah. Tapi boleh ikutan nih dari demand power tadi ya, dari intraday. Berikutnya bank udah ya, bank belum. Bank ada demand power nggak kebaca nih, mesti pecah di intraday ini baru kebaca. Ya, ada gede nih nggak kebaca, kita pecah lagi lebih dikit. 5 menit aja. Wah, ini benar-benar perang ya antara pembeli dengan penjual. Di hari ini aja lebih gede penjual tuh, jadi dibandingkan kemarin. Jadi bagusnya sih kita tunggu ya. Untuk bank ini masih di saat ini masih beradu antara pembeli penjual. Kita tunggu sampai penembusan 3950 plus 1% baru boleh ikutan. Kalau mau jangka pendek ya dari bottom fishing ini ya. Jualnya hari Selasa ya kalau mau ikutan jangka pendek. Silakan nih Bang. Friend udah, dari Pak Lulus MTDL. Ada yang jualan tapi dikit ya. Coba kita cek lagi. Ya, yang jualan gitu kecil dibandingkan dengan pembeli. Tapi kita bagusnya tunggu sampai balik badan karena bisa aja dibayarkan turun ke sekitar 2.200 ini. Jadi tunggu dulu MTDL. Java. Ada demand tapi nggak segede selling pressure. Tapi selling pressure yang gede jauh di atas ya. Di 1880, jadi jaraknya lumayan untuk dapat capital gain. Tapi ada volume gede kemarin, kita mau cek nih volume gede kemarin itu selling pressure bukan? Ya, ternyata selling pressure ya kemarin itu. Jadi jangan, dia akan jadi kalah di manpowernya kalau ini menjadi selling pressure nih. Jadi jangan ya untuk Java. Oke. Dari Bu Rahmatek.
Pound sterling. Wah, ini cakep. Cakep ini. Nambah barang terus. Nggak ada perlawanan penjual yang gede ya. Volumenya kecil, penjualnya nggak berarti. Silahkan langsung ikutan tag ya. IDPR. Ada hot bandar. Oh, ini udah dibahas pasti tadi itu. Udah dibahas pasti hot bandarnya. Iya kan, coba cek hot bandar nih. Iya, udah dibahas. Kita skip. Dari Pak Toto Real, MDKA. Real udah ya, MDKA belum kayaknya nih. MDKA. Jualan semua, jangan dulu ya MDKA. Berikutnya SMGR. Sayang sekali demand powernya kan, oh ini selling price dari tren sebelumnya. Jadi di sini baru akan ketahan nih. Demand powernya lumayan nih bertambah terus. Cuman ada yang gede di sini, coba kita cek ya di chart intraday. Ada volume gede di situ, apakah selling pressure atau demand power? Sebentar kita cek, ternyata itu selling pressure ya. Oh tapi masih gede demand powernya sih. Iya, nih di uptrend masih gedean demand power ya. Jadi kelihatannya oke. Maka ini akan tembus, akan menjadi demand power baru. Ini sih udah pasti akan ditembus resisten ini karena ada di tren sebelumnya. Nah, ini akan berat nih. Di sekitar 10 ribuan ya. Di situ akan berat, jadi hati-hati di situ. Oke. Boga. Nah, ini Boga juga oke nih. Ada demand power gede, tapi ada volume gede kemarin. Kita mau cek dulu apakah akan ada pullback dulu ya. Dan ternyata enggak. Itu udah kalah gede selling price-nya kemarin dengan demand powernya. Jadi kelihatannya penurunannya sudah selesai dengan bottom fishing itu. Dia harusnya mulai rebound dan lanjut kenaikannya uptrendnya. MLIA. Demand power di bawah, coba cek apakah tambah barang. Ya, tambah barang emang ada yang jualan tapi kecil ya dikala dengan demand powernya. Ini naik tanpa ada perlawanan penjual yang berarti, jadi ini akan lanjut naik. Silahkan nih MLIA, cakep. MSIN. Ada yang jualan, tapi jualannya kayaknya nggak gede nih. Coba cek ya. Iya, kalah gede yang jualan, jadi silahkan nih. Kalau mau nunggu sampai dia balik badan oke. Tapi kalau mau masuk, bagi yang belum masuk silahkan juga sih. Ini cukup kuat demandnya ya. Oke, berikutnya dari Bu Erni SMRA. Kayaknya udah ya SMRA ya. Udah belum sih? Oh belum. Wah ini buat one day trading. Setelah itu udah bottom fishing, ya harusnya jualnya nanti hari Senin. Nah volume gedein yang kita ingin tahu nih, itu bisa jadi demand power yang oke banget atau selling pressure nih, yang membuat harga bisa turun makin jauh. Coba kita cek. Ya ternyata itu selling pressure yang gede. Enggak deng. Demand power yang cukup besar, jadi dia udah penjualannya ini memang gede, tapi kalah sama demand power ini, udah turun sampai di demand power, saatnya rebound nih. Jadi silahkan ini untuk SMRA bisa mulai ikutan. Mudah-mudahan ini terus naik sampai nembus 810 ya. Tapi udah oke banget nih SMRA. WMUU. Wah jangan nih jualan terus. Aisyah. Jualan juga. Jangan. Wifi. Balik badan. Jangan, serem nih. Gede lagi. Yang terakhir AGRS. Nah. Ini demand powernya gede nih.
yang jual kecil. Nah, hari ini volume agak gede, kita mau lihat yang jual hari ini bagaimana. Apakah jualan ya hari ini. Jadi bisa koreksi lagi ke bawah nih AGRS. Dia bisa koreksi lagi, bisa jadi ke 234 ya, 234. Di situ kita harap dia rebound dengan demand power yang gede ini. Oke, jadi AGRS ditunggu dulu bagi yang belum. Tunggu sampai dia koreksi dulu. Oke, yang udah selesai. Terima kasih Pak Angelo. Saya pakai ini ya, saya pakai tab ya. Oke, yang. Ya, karena mau share GClub application. Oke. Beberapa aplikasi yang akan kita perkenalkan nanti ya. Tapi tentunya dengan introduction dulu. Tapi saya ingin lihatkan beberapa output ya. In satu. Kelihatan nggak ya? Kelihatan yang. Ya ini aja GClub Trade Applications yang disiapkan oleh saya maupun Pak Angelo berdasarkan pengalaman-pengalaman kita selama ini ya. Ini sebetulnya tidak terlalu berbeda menu-menunya dengan Apta. Contohnya kalau kita buka ya, GClub menunya ada Home, ada Market, ada Explore, ada Alert Buy, ada Chart ya. Ada nanti ditambahkan Money Management ya. Nah, kita yang ingin saya sampaikan di sini adalah output Explorer dari GClub application, yaitu yang namakan dengan Price and Volume Breakout. Itu diketahui bahwa GClub Explorer ini mengeluarkan beberapa output ya, di antaranya antara lain kita lihat di sini di ujung kanan atas ya. Jadi perpotongan antara Tenkan-Ten Kijun-Sen Cross yang akan merupakan juga bisa memberikan tanda-tanda beli jual ya. Lalu Ichimoku Kijun-Sen Cross ya. Kumo Breakout. Ini sesuai dengan apa yang kita berikan pelajaran di Ichimoku Trading Course yang lalu ya, kira-kira satu setengah bulan yang lalu. Lalu Ichimoku Chikuspan Cross ya. Ichimoku Kumo above and below yang mengatakan bahwa tren itu market itu sedang bullish atau saham itu sedang bullish atau bearish sedang konsolidatif. Nah, di samping itu kita juga sampaikan di sini beberapa klasik indicators yang dikeluarkan oleh Metastock buy and sell signal dari beberapa indikator, di antaranya MACD. Nanti MACD ini kita masukkan ke popular indicators. Kita lihat di sini ada popular indicator. Maaf, saya tidak pakai mouse ya, karena ini di tab. Tapi kalau kita klik popular indicators, itu ada beberapa macam nantinya ada stochastic, ada Bollinger Band dan MACD terutama ya. Nanti juga akan kita adakan sedikit pelatihan mengenai Bollinger Band-nya. Kalau stokastik kita sudah sama-sama tahu lah. Lalu apa yang paling penting di sini adalah selama ini saya memberikan price and volume breakout pada watchlist setiap malam itu berdasarkan hasil dari scanning Metastock saya yang saya beli dari Metastock, di mana agennya adalah perusahaannya Pak Angelo, kira-kira belinya 15 tahun yang lalu ya. Saya scanning di situ. Tapi kelemahannya kadang-kadang update-nya itu baru saya bisa lakukan kadang-kadang jam 8 malam, kadang-kadang jam 9 malam. Jadi kadang-kadang saya sudah ngantuk begitu ya, sehingga tidak sempat mengeluarkan output dari price volume breakout. Nah, dengan GClub Explorer atau GClub application yang kita buat bersama ini, maka price and volume breakout-nya bukan saja bisa keluar dengan cepat, ya, akan tetapi juga
real time ya, akan tetapi juga real time, sehingga sama dengan halnya dengan alert buy pada AMTA, maka price and volume breakout ini bisa real time. Hari yang bersangkutan kita bisa mengetahui apakah suatu saham itu harganya breakout dan volumenya breakout atau tidak, sehingga kita bisa lebih dulu ya, istilahnya menang satu langkah dibandingkan dengan trader-trader lainnya. Nah, sini saya ingin sampaikan Explorer price and volume breakout. Saya klik price and volume breakout. Kalau di kiri atas Anda bisa melihat price and volume breakout. Saya tekan go. Nah, dia sedang download database ya. Jadi kita tunggu. Ini kok tidak keluar nih Pak Angelo, price and volume breakout-nya. Mungkin nggak ada Bentar. ya. Hah? Mungkin memang nggak ada kali. Nggak ada ya, kalau tidak keluar memang tidak ada. Berarti kalau tidak keluar tidak ada, akan tetapi untuk diketahui contohnya ini kelihatan yang saya sudah Iya. berarti tidak ada ya price volume. Coba yang kemarin Ini, bisa yang kemarin. ya screen ini kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya. Saya ambil ini salah satu contoh. Ini screen kelihatan ya. Kelihatan ya. Nah ini salah satu outputnya ya. Kelihatan ya. Kelihatan. Price and volume breakout. Kelihatan. Ya, ini yang kemarin. Ya. Di situ ada MCAS, kita lihat tadi MAS kan keluar ya. Ada real, ada banyak macam lah, SMRA keluar ya. Ada di sini ada 2 halaman. Kemarin ada 2 halaman keluar tuh, ya. Ini ada halaman lainnya nih. Yaitu Aldo, Arto, BBNI, BPRP, BCIP, BIF, dan macam-macam lah gitu ya. Nah ini yang kelebihannya adalah dia bisa real time. Jadi bukan kita menunggu malam seperti selama ini saya buat, akan tetapi pada jam trading, ya misalnya tadi siang, kita juga sudah bisa mengetahui saham-saham price and volume breakout. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya, saya ingin sampaikan juga kembali kepada sebentar. Nah, sekarang udah kelihatan ya. Kelihatan. Jadi, ibu-ibu dan bapak sekalian, presentasi kita malam ini kita harapkan semua dapat bermanfaat bagi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Have nice trading and investing minggu yang akan datang. Kalau saya lihat dari penjelasan Pak Angelo tadi, kelihatannya banyak kesempatan untuk bisa dipergunakan. Banyak sekali buy signal terutama. Terima kasih, selamat malam, sampai ketemu lagi. Ini kamera Terima saya. kasih ya. Halo, Terima kasih, terima kasih adik anaknya Pak Wazir. Angelo. Terima kasih ya, terima kasih Angelo. Waduh, ini Putri. Pak Wazir ajarin trading dong anaknya. Aminnya Pak Angelo. Terima kasih ya, terima kasih Pak Angelo. Sama-sama. Makasih ya. Terima kasih Bu Leni. Terima kasih Pak Ratman, terima kasih Pak Angelo. Terima kasih. Terima kasih Pak Ratman, Pak Angelo, selamat malam. Pak Lus, Pak Majuki. Selamat berakhir minggu semuanya. Makasih ya, Yang. Terima kasih Bu Tasbi. Pak Angelo udah direkam ya? Iya, udah direkam yang.